Diplomasi ekonomi, globalisasi dan pergeseran keseimbangan kekuatan antara Barat dan negara-negara lain, terutama di wilayah Asia Pasifik, menciptakan intensitas baru bagi pemerintah seluruh dunia untuk memikirkan kembali keseimbangan kepentingan nasional mereka. Diplomasi ekonomi mengalami perubahan signifikan dan menjadi pusat perhatian untuk masalah global. Namun, perubahan ini bervariasi dan signifikan dalam sistem diplomasi nasional. Perkembangan pemikiran diplomasi ekonomi, pendekatan komprehensif. Bagi negara berkembang, diplomasi ekonomi adalah alat utama untuk membangun pendekatan ekonomi yang koheren terhadap kebijakan luar negeri. Definisi komprehensif mengacu pada penggunaan sarana politik sebagai pengungkit dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan kemakmuran ekonomi nasional dan meningkatkan stabilitas politik suatu negara. Hubungan antara perdagangan, pertukaran, dan pembangunan. Karena pemerintah secara aktif kembali menekankan diplomasi ekonomi ke dalam kebijakan luar negeri, diplomasi komersial mungkin memiliki konsensus terluas. Literatur terbesar diplomasi ekonomi terkadang dianggap setara dengan diplomasi komersial. Diplomasi perdagangan kemudian beralih fokus dari liberalisasi unilateral menjadi liberalisasi preferensial melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral. Mereka melibatkan berbagai pertimbangan ekonomi, politik, hukum, dan geostrategis. Aktor diplomatik dan organisasi. Meskipun negara bukan salah satu pelaku diplomasi ekonomi, negara tetap menjadi pelaku yang paling sentral. Peran negara sangatlah bervariasi, namun diplomasi ekonomi melibatkan banyak aktor selain perwakilan pemerintah saja, tetapi juga berkaitan membangun jaringan pemerintah ke bisnis dan membuka jaringan untuk sektor swasta dan ekonomi secara menyeluruh. Mengapa memilih materi ini untuk direview? Baiklah, saya memilih materi ini untuk direview karena yang pertama, relevansi global. Dalam era globalisasi, negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam hal perdagangan dan investasi. Lalu yang kedua, dampak pada perekonomian. Diplomasi ekonomi dapat memiliki dampak besar pada perekonomian sebuah negara. Lalu yang ketiga, tantangan dan peluang. Negara-negara harus mempertimbangkan kepentingan nasional mereka dan berkompetensi dengan negara-negara lain dalam hal investasi dan perdagangan. Dan yang terakhir, kaitannya dengan politik. Negara-negara dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka sebagai alat diplomasi untuk mencapai tujuan politik tertentu. Bagaimana materi diplomasi ekonomi tersebut membantu Anda dalam memahami tentang ilmu diplomasi? Materi diplomasi ekonomi ini membantu saya memahami bahwa diplomasi melibatkan aspek ekonomi dan bukan hanya tentang hubungan politik antar negara-negara. Diplomasi ekonomi melibatkan upaya untuk mempromosikan kepentingan ekonomi suatu negara di tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya tentang negosiasi politik antar negara-negara, tetapi juga melibatkan upaya untuk membangun hubungan ekonomi yang kuat dan saling menguntungkan antara negara-negara.